Oke guys, selamat siang. Buset, panas banget. Balik lagi di Kamal Motovlog, channel yang gak usah ditunggu-tungguin, gak bakal upload karena emang kita kurang waktu untuk menguploadnya. Bikinnya juga susah sih. Ya, kali ini kita mau bahas sedikit tentang All New Scoopy 2021 ya. Ini sengaja si Majil Garam beli buat bahan kita obrak-abrik. Nanti kita lihat apa kita bisa pretelin motor ini. Kita body-bodinya dicopotin kayak kita bikin ember kayak, ya itu urusan belakangan. Oke, yang pertama mencolok banget dari penampilannya. Ini kok knalpotnya nggak ada ya? Coba itu, ini oh sorry, di sebelah ternyata knalpotnya. Ini dari kiri. Sekarang kita akan bahas ke bagian body ya. Kalau dilihat dari sini body bukan nggak banyak perubahan ya, tetap ada konsep, cuman bisa dibilang ini banyak perubahan dari Scoopy sebelumnya. Dimulai dari tampilan dari bodinya masih bulat-bulat, masih ala-ala retro-retro gitu ya. Kalau bisa dibilang jadul ya, nggak apa-apa. Bahkan sebagian orang suka jadul ya. Cuman di sini yang paling mencolok bisa dilihat peleknya. Peleknya di sini pakai ring 12. Pakai ring 12 dengan ban yang sedikit beefy dari generasi sebelumnya ya. Terus kalau dilihat kaki-kakinya masih tetap sama, kaki-kaki masih tetap sama. Kemudian yang di sini kelihatan lebih jelas lagi ada perpaduan warna gold dengan peleknya, dimana di generasi sebelumnya kalau mau warna gold ya cat sendirilah, gimana sih. Oke, terus kita ke tengah ini bagian deck. Di sini perpaduan antara kulit joknya, perpaduan warna kulit jok, terus cover bodinya ini ya masih kalem, mengusung kesan retro ya, retro banget. Nah, yang mau gua tanya, ini pasang sendiri apa ori? Oh, ini bawaan katanya. Iya, sekarang dilengkapi dengan fitur belanja ke pasar ya. Jadi ada ini Scoopy sebelumnya kalau nggak salah nggak ada. Oke, kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang masih sama dengan lampu bulat, tapi nggak seperti Hayabusa. Kalau dilihat ini kayak apa, Nat? Donat. Kayak donat. Iya, ada bulat-bulat bolong tengahnya, tapi tengahnya nggak bolong, cuman ada sedikit gradasi mika-mika. Ini ada apa ya, kayak berlian-berlian gitu motifnya. Bagus juga. Kalau nyala kayaknya keren nih, kayak ada alisnya. Oke. Oh, ini bagian ini tadi jadi pertanyaan buat gua. Ini apa air duct, atau ini mengarah langsung ke mesin kah atau ke radiator kah? Suka lihat kan motor-motor high performance ada bolong-bolonginnya. Enggak, ini ternyata kalau diintip isinya klakson, coy. Bisa ngitek? Enggak bakal kelihatan. Masukin HP-nya ke dalam sini. Ya. Kelihatan kan itu klakson isinya ya. Jadi dia ngakalin biar gimana eye catching, tapi nggak norak, nggak jadul juga. Jadi bolongin kayak gini, ternyata isinya klakson. Canggih juga, keren juga kalau menurut gua. Ya, terus kita bahas ke bagian lampu. Lampunya ini seperti Scoopy generasi sebelumnya sih, dia pakai proyektor, pakai lensa. Ya, yang mana kita tahu kalau lampu LED itu nggak pakai lensa, karena kalau lampu biasa itu reflektor biasa, reflektor yang menggunakan bulb itu nggak akan bisa pakai lampu jenis LED. Karena apa? Karena lampu jenis LED itu biasanya tidak seperti lampu jenis bulb, maka dia harus pakai lensa. Canggih juga, dia udah pakai lensa, udah pakai proyektor, tapi nggak bulat ya. Di Scoopy generasi sebelumnya bulat itu kalau menurut gua terlalu jadul. Ini enggak, ini lonjong dan ada lensanya. Oke, ini keren. Oke, sekarang kita bahas dari tampilan di body ini. Wah, ini udah ada logo Scoopy timbul, mewah ya kelihatannya. Terus ada sedikit corak merah di sini ya. Ini menandakan kalau motor ini baru gitu. Sorry. Ya, makin lebar lagi. Aduh. Ya, ke bawah aja. Ntar marah yang punya. Oke, kalau dari cover knalpotnya bisa dilihat di sini. Ini cover knalpotnya baru dari model yang lama, ya udah pasti ya, namanya juga
facelift, namanya juga 2021. Kalau dilihat tapi isi knalpotnya itu kayaknya sama dengan Honda Beat injeksi versi sebelumnya. Kalau dilihat-lihat ya sekilas. Ya. Kemudian di sini seperti biasa ada protektor untuk kaki biar kakinya nggak korengan, biar kakinya nggak tompelan kena leher knalpot yang panas. Ini berguna banget sebenarnya. Kemudian cover radiator, lupa nggak ada radiatornya coy. Ini cover kipas, isinya kipas. Ya, seperti biasa. Kemudian di sini, ini keren juga. Ini retro mewah tapi kelihatannya simpel ya. Ini aksesoris aslinya dari Honda. Keren, ada logam asli ini, bukan kaleng-kaleng ini. Tapi emang kaleng sih. Ya. Terus di sini ada petunjuknya ya. Silahkan baca sendiri petunjuknya. Nggak boleh boncengan 3, nggak boleh pakai ban ukuran di luar dari ukuran standar. Anginnya harus pas. Pakai helm saat berkendara. Terus ini apa nih? Gambar apa? Buku manual. Bukan. Ini harus belajar sebelum naik motor. Baca buku dulu ya. Oke, kita lanjut ke atas. Ini ada fitur yang, ini fitur yang nggak ada di motor Scoopy sebelumnya. Itu fitur tanpa kunci alias keyless. Tapi ini juga kunci namanya kan? Saya bingung akhirnya. Oke, kita lihat aja langsung di sini. Di sini, nggak bisa diputar. Salah, harus pencet ini dulu. Dipencet sampai ada tanda kuncinya nyala di speedometer. Nah, baru dia bisa diputar-putar. Bisa diputar. Ini on. Nah, sebelumnya jangan lupa minta dulu kuncinya sama abang yang nganterin motor lo. Kalau nggak bisa hidup juga motor lo. Ya. Kemudian di sini ada tombol untuk buka jok ya. Tahu ya kalau ini dipencet, bukan dipencet coy. Motor orang rusak nanti. Bukan di sini, di sini. Nah, ini kebuka joknya. Nah, apabila jok ini mumet, nggak bisa kebuka, kita bisa juga tutup lagi. Kita bisa juga buka pakai kunci cadangannya. Ini kunci ini bukan kunci kontak, tapi ini kunci cadangan buat buka jok. Caranya, pertama-tama kita keluarin dulu kunci ini dari plastiknya. Kalau nggak akan bisa buka. Keluarin gini caranya nih. Keluarin dari plastiknya. Nah, ini biasanya ada di sini ditaruhnya. Kalau nggak ada di sini, berarti lo harus tanya lagi ke abang yang nganterin motor lo ke rumah ya. Keluarin. Nah, ini ada 2 kunci cadangan untuk buka jok. Buka dulu ininya, cover ini. Keras aduh. Nah, di sini bisa dilihat. Coba diintip dari sini. Nah, ada bolongannya kayak kunci magnetik kontak Honda pada umumnya. Tapi ini gunanya nih, tusuk, terus diengkol ke bawah, klik, bunyi klik, itu joknya udah kebuka. Ingat ya, tadi udah gue tutup. Ini bukan tipu-tipu. Tuh, kebuka lagi. Tutup dulu. Ini biar majelengkat aja. Tutup lagi. Oke, sekarang naik ke fitur speedometernya. Jangan lupa dipencet dulu sampai ada gambar kuncinya. Futuristik ya. Benar-benar beda dari Scoopy sebelumnya. Scoopy sebelumnya ini nolnya ada di sini. Kalau Scoopy generasi dulu agak ke bawah nolnya, ini nolnya agak di atas. Beda yang jelas. Oke. Terus ini ada indikator baterai. Indikator baterai apa aki ya? Aki kayaknya. Aki sama baterai sama lah. Ada jamnya, kilometer tempuh. Kemudian ini ada rata-rata pemakaian BBM per liter per kilometernya. Ada ini rata-ratanya.
ada odometer, yang jelas ada tachometer bensinnya. Jadi nggak perlu buka-buka tangki kalau mau ngecek. Dan di sini ada logo Hondanya. Nah, kita kelihatan mat. Oke. Kemudian fitur selanjutnya ada idling, apa namanya? Startup system. Ya gitulah. Idling stop. Nah, kalau ini otomatis mati. Kalau ini bakal hidup terus. Jadi kalau dibiarin dalam beberapa saat, di saat kondisi macet, mesinnya bakal mati. Kalau digas, hidup lagi. Ini nggak bisa dicoba ya, motornya lagi mati sih. Yaudah nanti aja. Kemudian kombi brake. Kombi brake ini adalah fitur buat kalian para ukti yang malas untuk pencet tuas rem kanan. Jadi tinggal pencet tuas rem kiri aja. Set. Dalam berapa persen tuas rem kanan juga akan ikut ketarik dari kabel ini nih. Ini kabelnya menghubungkan link to ke sini. Oke. Ya. Jadi yang tadi kita tes, kita tarik set. Terus kabel ini ketarik, ini link ke menghubungkan ke sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kamu tarik tuas rem kirinya tanpa menarik tuas rem kanan, tenang aja. Di bagian kanan ini secara teknis, secara teori beberapa persen akan ketarik juga mengikuti tuas rem kiri. Oke. Kita lihat bagian dalam bagasinya. Nah, tadi udah dibuka. Nah, tangkinya di sini. Udah tadi, Bang. Jangan, bensinnya penuh lagi. Bahaya, iya, betul. Tutup aja. Nah, bagasinya luas juga ya. Jangan-jangan ini tangki bensinnya di coating buat memperluas bagasi. Enggak, tenang aja. Yang pertama, kelengkapan dalam bagasinya ini ada dudukan plat nomor depan belakang. Nah, ini wajib dapat dudukan plat nomor depan belakang. Kalau cuma dapat depan doang atau belakang doang, balikin ke dealernya. Saya nggak dapat gitu. Terus ini ada apa nih? Tiket parkir ini mah. Buku petunjuk coy, buku. Nah, ini buat kalian yang suka bolos-bolos kalau lagi sekolah, baca ini sebelum naik motor biar nggak salah kaprah, oke? Nah, ini baca juga, perhatian nih, nggak boleh disemprot, nggak boleh dicuci steam. Jangan, bukan salah. Ini bukan cuci steam. Ini nggak boleh bersihin air cleaner, nggak boleh bersihin saringan udara. Terus toolkitnya ada di sini, ada obeng, ada kunci busi. Tapi kalau kamu mau buka businya, ya harus buka bodinya setengah inilah. Kira-kira begitu. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Sekarang kita bahas fitur yang paling penting buat keamanannya. Ini ada fitur bunyi-bunyi. Ada fitur alarmnya coy. Jadi ketika kamu mengaktifkan ini, maka alarm yang ada di motornya itu akan aktif dan sangat sensitif. Ya lu lihat aja. Tadi bunyi coy. Nah, ya gitulah pokoknya. Ya sangat sensitif, jadi ketahuan kalau ada kalau ada orang yang nyolek-nyolek motor kamu, ya pasti bunyi dia lah. Apalagi diturunin dari standar ya. Lagi di standar terus diturunin pasti bunyi. Tenang aja. Ini ada alarmnya di sini. Nah, kemudian ini jadi pertanyaan mungkin buat kita ya. Ini apa? Gue juga bertanya-tanya, ini apa sih? Ternyata kalau dilihat, ini nggak dikasih, jangan dikasih tahu juga ya. Ini isinya barcode. Ini barcode pengaman, ada nomor serinya. Apabila kunci ini hilang, kamu bisa datang ke Honda, terus dapat kunci yang baru, tapi harus di mapping ulang dengan barcode ini, dengan isi yang ada di dalam barcode ini, nomor serinya gitu. Jadi tenang aja, aman. Kalau ini hilang atau teman kamu ngembat kuncinya, tenang aja, cukup datang ke dealer Honda, kemudian kamu simpan bawa ini
masternya, barcode-nya ini nanti akan diganti kunci baru, dan seri kunci dengan barcode yang lama yang hilang itu akan diblokir. Jadi di motornya itu nggak akan bisa, kalau udah beli kunci baru, kunci lamanya nggak akan bisa dipakai buat ngidupin kunci yang lama gitu. Oke. Ini buat buka botol ya bang? Ini tadi kan kita udah bahas. Ini buat korek kuping. Oh, korek kuping. Iya. Enggak, ini buat buka bagasi dalam keadaan darurat. Oke. Oke. Siap. Sekian dari kita.